Baghdad di masa kekhalifahan Harun al-Rashid adalah kota yang gemerlap. Pasar-pasarnya penuh rempah, kain sutera, emas, dan suara pedagang yang tak pernah berhenti menawar. Di tengah keramaian itu, ada satu nama yang selalu dibicarakan orang, Abu Nawas. Ia bukan bangsawan, bukan pedagang kaya, bukan pula pejabat tinggi. Rumahnya sederhana, bajunya lusuh, dan makannya sering hanya cukup untuk sehari. Tetapi siapapun tahu, Abu Nawas punya satu hal yang tidak dimiliki orang kaya sekalipun, kepandaian dan kelucuannya. Abu Nawas sering dipanggil raja untuk menghibur, namun juga diuji dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Anehnya, ia selalu bisa membalikkan keadaan dengan akalnya. Karena itulah, rakyat mencintainya, sementara banyak pejabat iri kepadanya. Namun suatu hari, Baghdad digemparkan oleh kabar yang tidak biasa. Seorang janda kaya raya, cantik jelita, bangsawan terhormat, justru melamar Abu Nawas. Pasar mendidih dengan gosip. Ada yang berkata, mungkin Abu Nawas menyihir janda itu. Tidak, janda itu pasti sudah gila. Atau, mungkin Abu Nawas memang lelaki paling beruntung di dunia. Raja sendiri sampai mendengar berita itu. Harun al-Rashid hanya bisa tertawa. Kalau benar Abu Nawas dilamar janda kaya, aku ingin tahu bagaimana ia menjawabnya. Dan kisah heboh ini pun dimulai. Suatu sore, rumah kecil Abu Nawas diketuk rombongan besar. Pelayan-pelayan berderet membawa baki emas, perhiasan, kain sutera, bahkan seekor kuda Arab yang gagah. Di antara mereka berdirilah seorang wanita bangsawan. Wajahnya cantik, matanya teduh, pakaiannya mewah. Dialah janda kaya raya yang menghebohkan Baghdad. Ia menatap Abu Nawas dengan senyum penuh keyakinan. Janda, wahai Abu Nawas, aku sudah lama memperhatikanmu. Engkau bukan lelaki tampan, bukan pula orang berharta, tapi kecerdikan dan jenakamu membuat hatiku tenang. Aku ingin menjadikanmu suamiku. Rakyat yang berkerumun di depan rumah Abu Nawas menahan napas. Abu Nawas, dilamar, itu sudah aneh. Apalagi dengan tumpukan harta. Abu Nawas menatap hadiah-hadiah itu, lalu garuk kepala sambil tersenyum miring. Abu Nawas, wahai wanita mulia, engkau memang cantik dan kaya. Tapi aku hanya punya syarat satu. Bila aku menikah denganmu, jangan pernah membanggakan hartamu di hadapanku. Karena aku tidak bisa membalas dengan harta, hanya dengan tawa. Kerumunan pun gaduh. Ada yang tertawa, ada yang bingung. Janda itu wajahnya berubah, ia terdiam, lalu pergi dengan kecewa. Keesokan harinya, janda itu datang lagi. Kali ini lebih heboh. Ia membawa unta-unta berderet, permadani mahal, dan perhiasan lebih banyak. Janda, Abu Nawas, aku serius. Aku rela memberikan semua hartaku kepadamu. Katakanlah ya, dan engkau akan hidup dalam istana bersamaku. Mata rakyat melotot. Seorang pemuda miskin seperti Abu Nawas ditawarkan istana, itu seperti mimpi. Abu Nawas menghela napas, lalu berkata pelan tapi tegas. Abu Nawas, wanita mulia, jika aku menerima semua ini, apakah cintamu akan tetap sama bila suatu hari hartamu habis? Ataukah kau akan meninggalkanku, karena ternyata yang kau cintai hanyalah harta yang kau berikan, bukan aku. Kerumunan mendesah panjang. Pertanyaan itu menusuk hati. Janda itu terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu pergi lagi dengan hati guncang. 3 hari kemudian, janda itu datang untuk ketiga kalinya. Kali ini ia datang tanpa pelayan, tanpa emas, tanpa unta. Hanya dirinya sendiri, dengan wajah tulus dan pakaian sederhana. Janda, Abu Nawas, aku sudah mengerti. Aku tidak melamarmu karena ingin memamerkan harta.
Aku melamarmu karena aku ingin hati yang tenang, tawa yang tulus, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan emas. Inilah aku, datang hanya dengan diriku sendiri. Maukan kau menikah denganku?" Kerumunan rakyat terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum lebar. "Abu Nawas, akhirnya engkau membawa hadiah yang sebenarnya, hati yang ikhlas. Inilah lamaran yang aku terima." Sorak-sorai pun pecah. Rakyat bertepuk tangan. Para lelaki kaya di Baghdad tertunduk malu. Mereka sadar, janda kaya itu bukan mencari emas, bukan mencari ketampanan, tapi kebijaksanaan dan kelucuan Abu Nawas. Kabar tentang Abu Nawas yang dilamar janda kaya 3 kali akhirnya sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja yang terkenal cepat penasaran itu segera memanggil para pejabat istana. "Raja, wahai menteri-menteriku, apakah benar kabar yang kudengar? Abu Nawas dilamar oleh seorang janda bangsawan, dan bukan sekali, tapi 3 kali." Para menteri menunduk. Ada yang pura-pura batuk, ada yang menahan tawa. Salah seorang menteri yang iri pada Abu Nawas berkata dengan nada sinis, "Menteri iri, benar, tuanku. Tapi menurut hamba, itu hanya tipu daya Abu Nawas. Ia pasti memanfaatkan kepandaiannya untuk menarik hati janda itu. Tidak pantas seorang pengangguran seperti dia mendapat janda kaya." Raja mengelus jenggotnya. Ia mengenal Abu Nawas terlalu baik. Abu Nawas memang licik dalam kelucuan, tapi tak pernah memanfaatkan orang lain untuk keuntungan semata. Justru sebaliknya, ia sering menjungkir balikan logika para pejabat yang serakah. Raja pun tertawa keras. "Raja, kalau begitu, mari kita uji Abu Nawas. Bawa dia ke istana. Aku ingin mendengar langsung kisah sebenarnya." Keesokan harinya, Abu Nawas masuk ke istana dengan wajah santai, seperti biasa. Bajunya tetap lusuh, rambutnya agak acak-acakan, tapi langkahnya penuh percaya diri. Raja menatapnya sambil tersenyum lebar. "Raja, Abu Nawas, sungguh aku kagum padamu. Banyak lelaki kaya, tampan, dan terhormat di Baghdad, tapi justru engkau yang dipilih janda bangsawan. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Abu Nawas menggaruk kepalanya lalu menjawab dengan polos, "Abu Nawas, tuanku, hamba sendiri heran. Mungkin karena wajah hamba mirip dompet kosong, jadi beliau merasa iba." Seluruh aula istana meledak dalam tawa. Bahkan raja pun hampir jatuh dari kursinya karena terlalu keras tertawa. Namun raja ingin mendengar jawabannya yang sebenarnya. Ia pun berkata dengan lebih serius, "Raja, tapi aku ingin tahu, mengapa engkau menolak lamaran pertama dan kedua, padahal ia membawa harta melimpah? Bukankah itu bisa membuat hidupmu sejahtera?" Abu Nawas menatap raja dengan tajam, lalu menjawab dengan nada bijak, "Abu Nawas, tuanku, hamba tidak menolak janda itu. Hamba hanya menolak niatnya yang masih keliru. Pada lamaran pertama, ia membawa emas. Emas itu bukan cinta. Pada lamaran kedua, ia membawa unta dan permadani. Itu pun bukan cinta. Baru pada lamaran ketiga, ia membawa dirinya sendiri, hatinya yang ikhlas. Itulah lamaran yang sejati." Ruangan istana mendadak hening. Para menteri saling pandang, sebagian dari mereka tersipu malu. Sebab mereka sadar, mereka sendiri sering mengejar harta, bukan ketulusan. Kisah lamaran janda kaya pada Abu Nawas bukan hanya jadi bahan gosip rakyat biasa. Para lelaki kaya di Baghdad, terutama yang pernah mendekati janda itu, merasa terhina. Mereka berdiri di pasar, di rumah, bahkan di masjid sambil berbisik-bisik. "Bagaimana bisa? Kita ini saudagar emas, pemilik unta, bangsawan terhormat, tapi janda kaya itu malah jatuh cinta pada Abu Nawas, si pengangguran itu. Aneh."
Wajahnya pun pas-pasan, bajunya lusuh, dan pekerjaannya hanya membuat orang tertawa. Ini pasti trik licik. Abu Nawas pasti punya sihir yang membuat wanita jatuh cinta padanya. Kemarahan itu makin membara hingga akhirnya mereka sepakat untuk datang berbondong-bondong menghadap Raja Harun al-Rashid. Hari itu, istana dipenuhi para bangsawan dan saudagar kaya. Mereka semua mengenakan jubah mewah, cincin emas berkilau, dan sorban yang wangi minyak kasturi. Suasana terlihat megah, namun wajah mereka penuh cemberut. Salah seorang bangsawan maju dan berkata dengan lantang, "Bangsawan satu, ampun, tuanku, kami datang membawa protes. Kami tidak bisa menerima kenyataan bahwa Abu Nawas, seorang pengangguran yang tak punya apa-apa, dilamar janda kaya. Ini memalukan bagi kami semua." Yang lain menambahkan dengan suara nyaring, "Saudagar dua, betul, tuanku. Kalau hal ini dibiarkan, nanti semua wanita kaya akan meninggalkan lelaki terhormat seperti kami dan memilih pengangguran yang bisa membuat mereka tertawa." Raja menatap mereka dengan wajah tenang. Sebenarnya ia sudah bisa menebak arah protes ini, dan di hatinya, ia tertawa kecil. "Raja, jadi kalian ingin aku melarang Abu Nawas menikah dengan janda itu?" Mereka menjawab serempak, "Benar, tuanku." Raja segera memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk ke aula. Ia kaget melihat banyak lelaki kaya menatapnya dengan wajah penuh amarah. Abu Nawas, dalam hati, "Waduh, sepertinya kali ini aku akan jadi kambing hitam lagi." Raja tersenyum lalu berkata, "Raja, Abu Nawas, lihatlah mereka semua. Mereka merasa tersinggung karena engkau dilamar janda kaya. Katanya engkau tidak pantas." Abu Nawas mengangguk dengan wajah serius, lalu mendekati para bangsawan itu. Dengan suara lantang ia berkata, "Abu Nawas, wahai para saudagar dan bangsawan, jangan khawatir. Aku tidak akan merebut janda kalian. Justru kalianlah yang merebutnya dariku sejak dulu." Semua orang terperangah. "Saudagar, apa maksudmu, Abu Nawas? Bukankah engkau yang dilamar?" Abu Nawas tersenyum licik. "Abu Nawas, ya, benar. Tapi coba renungkan, berapa banyak lelaki kaya yang melamar janda itu hanya dengan emas, harta, dan kuda? Semua kalian menganggap dia bisa dibeli dengan barang. Padahal dia adalah manusia, bukan pasar malam. Jadi sebenarnya kalianlah yang merendahkannya. Aku justru mengangkat martabatnya. Aku menolak hartanya, aku menunggu hatinya. Maka pantaslah aku yang dipilih." Ruangan istana hening. Para saudagar dan bangsawan menunduk, sebagian wajahnya merah padam. Mereka sadar kata-kata Abu Nawas mengandung kebenaran pahit. Raja Harun al-Rashid yang sejak tadi menahan tawa akhirnya meledak. "Raja, hahaha, benar sekali. Kalian semua ingin membeli cinta dengan emas. Tapi Abu Nawas justru mengajarkan bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli. Malu kalian." Namun, masih ada satu bangsawan yang tidak terima. Ia menunjuk Abu Nawas dengan marah. "Bangsawan iri, kalau begitu buktikan, Abu Nawas. Kalau kau benar-benar menikah dengan janda itu karena cinta, maka mulai hari ini kau tidak boleh menerima sepeser pun hartanya. Jangan rumahnya, jangan emasnya, jangan kudanya. Kau harus tetap hidup miskin bersamanya." Orang-orang bersorak mendukung ide itu. Mereka ingin menjebak Abu Nawas agar terlihat munafik. Abu Nawas mengangkat tangan, wajahnya tetap tenang. "Abu Nawas, baiklah, aku setuju. Aku akan menikah dengan janda itu tanpa harta sedikit pun. Tapi dengan satu syarat." Semua mata tertuju padanya. "Abu Nawas,
bahwa para bangsawan dan saudagar kaya yang pernah melamarnya wajib bersumpah di hadapan raja bahwa mereka juga siap menikah tanpa harta bila suatu hari wanita lain memilih mereka. Apakah kalian berani? Mendengar itu, wajah para bangsawan langsung pucat. Mereka saling pandang, terdiam, dan akhirnya hanya bisa menunduk. Raja pun tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Raja, haha, lagi-lagi Abu Nawas menang. Kalian semua hanya bisa pamer harta, tapi tak punya nyali untuk hidup sederhana. Pulanglah dan belajarlah dari si pengangguran yang lebih kaya daripada kalian semua. Setelah kegemparan protes para bangsawan reda, Raja Harun al-Rashid punya ide cemerlang. Raja, kalau begitu, panggil janda kaya itu ke istana. Biar kita semua mendengar langsung apa yang sebenarnya membuat ia jatuh hati pada Abu Nawas. Para pengawal segera menjemput janda itu. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang wanita bangsawan dengan wajah teduh, pakaian indah berhiaskan emas, namun gerak-geriknya anggun dan penuh wibawa. Semua orang menunduk hormat, kecuali Abu Nawas yang justru sibuk menguap sambil duduk santai. Raja menyindir, Abu Nawas, apakah kau tidak tahu ini wanita siapa? Abu Nawas, tahu, tuanku. Inilah janda kaya yang katanya melamarku 3 kali. Tapi hamba heran, kenapa beliau dipanggil ke istana? Bukankah urusan lamaran cukup di rumah, bukan di depan raja? Semua orang tertawa menahan geli. Janda itu tersenyum tipis, matanya tajam menatap Abu Nawas. Wanita itu bicara dengan suara lantang. Janda kaya, Abu Nawas, aku datang bukan untuk membanggakan harta. Aku datang untuk menguji hatimu. 3 kali aku melamar, 3 kali pula engkau menolak. Padahal banyak lelaki terhormat rela mengorbankan segalanya demi menikah denganku. Abu Nawas tersenyum nakal. Abu Nawas, betul, mereka rela mengorbankan segalanya, kecuali uang mereka sendiri. Orang-orang istana langsung tergelat. Bahkan raja memukul meja sambil tertawa. Janda kaya, kalau begitu, apa yang kau punya untukku, Abu Nawas? Aku membawa emas, permadani, unta, dan rumah. Engkau menolak semuanya. Lalu apa yang bisa kau berikan kepadaku? Abu Nawas berdiri, menatap mata janda itu dengan serius. Abu Nawas, aku hanya bisa memberimu 3 hal, tawa, doa, dan ketulusan. Kalau itu belum cukup, maka aku memang tak punya apa-apa. Tapi jika itu lebih berharga dari semua emas, maka aku lebih kaya dari siapapun. Hening. Semua yang hadir terdiam, bahkan janda itu menatap Abu Nawas dengan mata yang sedikit berair. Raja Harun al-Rashid yang sejak tadi menikmati debat itu, tiba-tiba menyela. Raja, Abu Nawas, kata-katamu indah. Tapi mari kita uji. Kalau kau menikah dengan janda ini, kau tak boleh menerima hartanya. Kau harus hidup dari hasil kerja kerasmu sendiri. Apakah kau sanggup? Abu Nawas membungkuk hormat. Abu Nawas, tuanku, hamba sanggup. Bahkan jika harus makan roti kering dan air sumur, selama hati kami sama-sama kenyang dengan tawa, itu sudah cukup. Janda itu tersenyum, lalu berkata dengan suara lembut tapi jelas. Janda kaya, kalau begitu, aku juga akan memberikan ujian untukmu, Abu Nawas. Bila engkau bisa membuatku tertawa sampai aku lupa statusku sebagai janda kaya, aku akan menikah denganmu tanpa syarat. Tapi bila engkau gagal, maka aku akan memilih lelaki lain. Ruangan menjadi riuh. Semua menatap Abu Nawas, menunggu bagaimana ia menjawab tantangan itu.